Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahdil Chandra Sabana dari Uskupan Universitas Peradaban. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepada Dewan Pembina di sekitar domisili saya untuk penugasan dalam kegiatan khusus mahir dasar di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, permisi Kak, saya ingin kenalan dulu. Ini dengan kakak siapa ya, dengan pembina penegak di Uskupan SMK Islam. Terima kasih kakak. Perkenalkan, nama saya Erli Sakti. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai pembina di gugus depan 02.183 02.184 SMK Islam. Saya ingin melakukan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kepramukaan di sini ya, untuk memenuhi tugas terkait di dunia penegak. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu setelah menyelesaikan masa penggalang jenjang pembinaan yang ditempuh peserta didik, apa sih untuk jenjang selanjutnya setelah penggalang? Berarti untuk tingkatan kepramukaan sendiri kakak, itu kan tingkatan yang paling rendah itu kan ada siaga. Siaga juga kan tingkatannya ada 3. Nanti di atas siaga naik 1 tingkat namanya penggalang. Di atas penggalang namanya penegak. Nah, untuk penegak ini berarti kan tingkat SLTK, yaitu SMA, SMK ataupun MA kayak gitu. Berarti untuk tingkatan setelah penggalang di sini kami yaitu penegak. Dan untuk tujuan pembinaan pada jenjang penegak apa sih, dan perbedaan penggalang dengan penegak itu seperti apa supaya jadi dilihat oleh kakak? Berarti dari segi tingkatan dulu ya kak, penggalang ke penegak. Dari penggalang kita masuk usia SMP tuh, MTS tuh. Berarti setelah naik tingkat dari penggalang ke penegak, di sini tuh kami lebih menekankan pada kemandirian, ke tanggung jawabnya kayak gitu. Karena kan di sini kita udah menginjak kalau usia itu kan remaja, di mana pada usia remaja itu yang namanya kemandirian, yang namanya tanggung jawab, yang namanya kepemimpinan itu kami latih. Lalu dan apakah ada proses kenaikan tingkat gak sih kak, dari penggalang ke penegak, dan kompetensi yang diharapkan oleh anggota penegak itu apa? Ada. Terutama nanti begini kak, ketika ada penerimaan siswa baru, misalkan kelas 10 nih yang masuk, itu kami akan mengadakan acara kemah kakak, namanya PPA. Perkemahan penerimaan tamu ambalan, di mana yang siswa baru kelas 10 itu sebagai tamu ambalan kita akan diperkenalkan seperti apa sih yang namanya ambalan penegak di SIJ itu kayak apa. Kami perkenalkan biar apa? Biar mereka itu yang awalnya statusnya sebagai penggalang itu tidak kaget ketika masuk, ketika nanti dilantik menjadi penegak. Dan salah satu materinya itu kemandirian, aktif dalam mengelola tugas. Dan lalu terkait pastinya kan ada proses perkembangan dan peningkatan ya, dari penegak dari penggalang ke penegak. Lalu apa saja sih yang menjadi ciri khas dari perkembangan sosial di tingkatan atau di jenjang penegak? Kalau di penegak itu tingkatannya ada 2 Pak. Pertama kan dilantik dulu nih, diterima dulu nih di ambalan di SMK Islam Jepang. Setelah diterima, nanti siswa yang kelas 10 itu akan mengikuti kemah lagi kak. Kebetulan nanti kan awal Juni kita ada SAT, sumatif akhir tahun. Nanti kalau setelah SAT kita akan ada kemah juga, namanya pelantikan penegak Bantara. Bantara. Nah, ketika anak-anak sudah dilatih menjadi Bantara, nanti ketika kelas 11, naik kelas 11 ada kemah lagi namanya Laksana. Berarti tingkatannya ketika sudah dilantik menjadi Bantara, naik tingkat ke Laksana. Itu untuk penegak. Lalu
pastinya ada tantangan juga kan Pasti. Kak, dari bagaimana kita membina anak-anak yang sedang berkembang di perguruan dan kesulitan atau tantangan yang dihadapi dan upaya-upaya apa saja sih yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pembina Mungkin untuk tantangannya kan setiap siswa itu beda-beda ya Kak kemampuannya. Ada yang gercep, ada yang cekatan, ya, ada yang sedang, ataupun ada yang mohon maaf lambat. Pembinanya itu harus ayo gitu, harus ngobrak ngabrik gitu kan. Mungkin kita tantangannya ke siswa yang semangat ataupun motivasinya yang rendah. Itu kan untuk naik tingkatan kan kita ada uji SKU Pak. Syarat kecakapan umumnya, iya, dimana SKU itu kan ada berapa poin. Dari misalkan 16 poin itu semuanya kan harus tercukupi, ya, semuanya harus tuntas kayak gitu. Ketika nanti si siswa itu misalkan hanya beberapa poin, itu nggak bisa naik tingkatan. Jadi ada standar-standarnya. Ada. Ketika misalkan seorang siswa akan dilantik Bantara, itu uji SKU-nya berapa poin itu harus semuanya. Sama saja ketika nanti ada laksana Kak, itu laksana kan tingkatannya lebih tinggi dari Bantara, itu lebih apa ya, uji SKU-nya juga lebih dan mungkin ini ya Bu, terakhir atau sebagai penutupan setelah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kakak Herly, yang dimana menambah ilmu saya, menambah pengalaman juga. Sebagai penutup, apa sih untuk harapan-harapan Ibu terhadap perkembangan anggota penegak ke depan? Apa saja harapan? Harapan saya untuk anak-anak kami di Ambalan SMK Islam Jepang, apalagi ini kan tingkatan apa ya, SMA, SMK ya Pak, yang nantinya ketika mereka lulus, mereka akan dihadapkan dengan dunia yang sesungguhnya. Ketika mereka lulus dari SIJ ini, bukan akhir dari segalanya, bukan artinya mereka udah selesai, bukan. Malahan ketika mereka lulus dari sini merupakan awal perjuangan mereka. Entah nantinya mereka itu akan bekerja, ataupun akan kuliah seperti kakak, ataupun akan wirausaha, tergantung jalannya masing-masing. Namun saya sebagai pembina di sini memberikan motivasi kepada anak-anak kami dengan harapan semoga setelah lulus dari sini mereka memiliki jiwa yang lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya, dan bisa menjadi pemimpin. Apalagi yang namanya seorang laki-laki ya kakak ya, yang nantinya kan akan menjadi pemimpin keluarga, ya, imam untuk istrinya. Jadi harapan saya khususnya yang cowok nih, jiwa pemimpinnya harus dibangun dari sana. Terima kasih atas wawancara hari ini yang sangat seru dan menarik, teman-teman. Mungkin itu beberapa wawancara yang telah saya lakukan dengan Dewan Pembina dari penegak SMK Islam Jepang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam